Selamat pagi mahasiswa. Hari ini kita melanjutkan kuliah K3. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai bahwa K3 ini bukan sekedar sukarela, tetapi sudah diundang-undangkan dan mempunyai kekuatan hukum. Jadi perusahaan tidak bisa menghindar lagi dari penerapan K3 di perusahaan masing-masing. Sekarang kita bicara tentang implementasi K3 di perusahaan. Ya, ruang lingkup yang tepat dari sistem manajemen K3 ini bervariasi. Ya, jadi besar kecilnya organisasi, kedalaman level organisasi apakah 3 level, 4 level, ini tergantung pada perusahaan, negara dan faktor lainnya. Misalnya kalau perusahaannya cuma 15 orang atau perusahaannya 1000 orang, itu berarti struktur organisasinya juga akan berbeda. Tetapi secara umum akan mensyaratkan adanya suatu kebijakan ketiga, struktur organisasi untuk menerapkan kebijakan di atas, siapa yang memberikan wewenang, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengorganisasi, siapa yang report, siapa yang quality assurance dan sebagainya. Kemudian ada program implementasi, metode untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan dan adanya umpan balik, ya quality assurance tadi. Kemudian rencana tindakan perbaikan untuk peningkatan secara berkesinambungan. Jadi kalau ada umpan balik, misalnya hari Minggu, hari Senin kok banyak kecelakaan kerja ya, nah nanti ada tindakan perbaikannya seperti apa. Komponen utama sistem manajemen ketika yang diperlukan adalah sistem manajemen keselamatan, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, perencanaan dan organisasi untuk ketiga, penilaian resiko dan implementasinya, kegiatan operasional dan pemeliharaan langkah-langkah pengendalian resiko, mengukur kinerja ketika dan prosedur untuk tindakan proaktif sebagai respon atas kejadian yang ada, audit dan manajemen review dari kinerja yang dihasilkan. Jadi kurang lebih seperti ini, tapi tolong diingat kita tadi bicara bahwa implementasi sistem manajemen K3 ini tergantung dari ukuran perusahaan. Kalau ukurannya kecil dan besar, 1000 orang, dibandingkan 15 orang, mungkin juga akan berbeda strukturnya. Sebagai contoh, kebijakan K3 secara umum telah hampir yang digunakan oleh perusahaan. Kebijakan K3 secara berkelompok mensyaratkan semua manajer setempat untuk mematuhi semua peraturan K3 karena nanti ada hubungannya dengan achievement. Biasanya ini masuk KPI ya. KPI untuk seorang manajer apakah terjadi kecelakaan kerja selama tahun berjalan atau bagaimana. Menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman bagi semua pekerja, baik pekerja langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung ini maksudnya mahasiswa PKL, anak SMK magang, kontraktor yang datang ke perusahaan, tamu, supplier, ya, kuliah kerja nyata dan kunjungan industri juga harus di briefing untuk pelaksanaan K3. Kemudian secara terus-menerus meningkatkan praktek K3 industri yang terbaik. Kebijakan K3 grup peran dan tanggung jawab setiap manajer di semua jenjang jamin kesehatan dan keselamatan untuk orang-orang yang ada di tempat kerja di bawah tanggung jawabnya. Sekali lagi manajer nanti ada faktor performance, penilaian performance-nya termasuk adalah kecelakaan K3 apakah pernah terjadi di tahun perjalanan ya. Manajer harus menerapkan kebijakan dan sistem dalam area kontrol dan pengaruhnya. Sedangkan CEO atau Chief Executive Officer memikul tanggung jawab ini kepada level grup yang mendukung dengan tingkat kepedulian yang tinggi untuk menjamin bahwa dalam tiap divisi dan bisnis manajemen memiliki otoritas keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena CEO ini kan ada target, ya target omset dan sebagainya. Kita bicara kemarin bahwa K3 ini bukan penghamburan uang, tapi adalah metode untuk melindungi harta kita, melindungi harta perusahaan. Misalnya kalau kemarin kita bicara kita mengirim produk ke tempat lain, kemudian terjadi kecelakaan truknya sehingga terjadi kecelakaan kerja ya, jadi itu harus diperhitungkan akan timbul kerugian ekonomi. Grup eksekutif vice presiden SDM dari perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengevaluasi kembali secara keseluruhan kebijakan K3, memberikan rekomendasi mengenai hal tersebut kepada komite eksekutif. Semua karyawan memiliki tanggung jawab untuk kesehatan dan keselamatan mereka sendiri dan teman lainnya yang berada dalam lingkup terpengaruh oleh tindakan mereka. Jadi kalau ada kecelakaan kerja, misalnya si A menyebabkan kecelakaan pada si B, ya maka secara moral dia bertanggung jawab dan si A juga bisa dikenai tuntutan hukum. Nah, kita lihat kebijakan K3 ini adalah sebuah lingkaran, tidak garis terputus, berhenti selesai. Tapi ada terus-menerus perbaikan, ada evaluasi, ya evaluasi akan kemudian membuat kebijakan baru, kemudian direncanakan bagaimana implementasinya, pengorganisasian, diterapkan pengendalian, dievaluasi lagi, kalau ada masalah dibuat kebijakan lagi dan sebagainya. Jadi ini muter terus tanpa henti. Ya, apalagi kalau ada supplier baru, bahan bakar baru, bahan material baru dan proses baru, tentu juga akan ada evaluasi K3 yang baru karena misalnya saya biasa masak pakai kayu bakar,
Kemudian saya sekarang masa pakai LPG. Ketiganya pasti berbeda karena LPG rawan kebakaran dan ledakan. Kurang lebih seperti itu contohnya. Ya, ini kita akan bicara minggu depan, terlalu rumit nanti ya. Nah, analisa risiko, proses manajemen dipastikan tersedia untuk menjamin risiko telah diidentifikasikan secara baik terkontrol dalam organisasi. Karyawan, kontraktor, dan konsumen berhak dan wajib mendapatkan informasi mengenai risiko yang ada dan langkah-langkah yang diambil untuk mengeliminasi dan minimalkannya. Jadi kalau kita bicara produk misalnya, produk pembersih lantai, ya itu kan ada bahan kimia yang keras. Konsumen berhak tahu bagaimana cara menyimpannya, bagaimana kalau kena kulit, bagaimana kalau dedikat anak kecil dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau ternyata tidak ada petunjuk cara penyimpanan yang benar, konsumen berhak mengajukan tuntutan hukum atau ganti rugi kepada perusahaan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kita harus berpikir ke konsumen. Misalnya kemarin yang banyak sering itu adalah airbag untuk kendaraan. Airbag kendaraan ternyata bisa menyebabkan kematian, maka terjadi tuntutan oleh konsumen. Ya, suatu sistem monitoring dan kesiagaan alat dipastikan tersedia yang akan memastikan adanya kontrol pada risiko di tingkat manajemen sesuai keseriusannya. Jadi ini bukan main-main. Ketiga, karena seperti saya sampaikan tadi, konsumen pun kalau merasa dirugikan karena ada produk perusahaan yang tidak aman, ya juga berhak melakukan tuntutan hukum atau tuntutan ganti rugi perdata. Audit dan inspeksi keselamatan. Audit dan inspeksi direncanakan secara reguler. Audit dan inspeksi dilakukan dan digunakan untuk tindakan korektif dan preventif seperti kita sampaikan tadi. Ini adalah sebuah lingkaran yang terus-menerus harus dievaluasi, dibuat kebijakan baru dan diperbaiki dan terus-terus tiada henti. Ya. Inspeksi dan audit ini dilakukan oleh manajemen tingkat ini yang dilatih untuk tujuan tersebut, mencakup juga tingkat manajemen atas. Personel dilibatkan sebanyak mungkin dalam audit dan inspeksi ini. Sebagai tambahan audit internal ini, diperlukan adanya audit silang antara lokasi yang berbeda yang menggunakan teknik fresh view. Jadi, kalau kita setiap hari di ruangan tersebut mungkin nggak melihat sesuatu yang baru, yang harus diperbaiki. Tapi kalau orang lain datang ke suatu ruangan, mungkin dia punya pengalaman di tempat lain yang bisa dilakukan di ruangan tersebut, yang dapat memperbaiki kondisi dari ruangan tersebut. Ya, jadi fresh view dari outsider ini penting untuk melihat dari sisi pandang cara berpikir orang lain. Analisa cedera dan malfungsi. Cedera kejadian hampir celaka atau near miss atau gangguan fungsi ataupun merupakan suatu subjek dari suatu penyidikan yang dalam dan metode yang dilakukan oleh manajer di sektor yang menjadi tanggung jawabnya dengan bantuan dari staf unit keselamatan dan personel yang terluka atau terlibat. Laporan harus dibuat dan memuat detail apa yang terjadi dan tindakan yang diambil atau yang dilakukan dan skala waktunya untuk mencegah terulang kembali. Usaha investigasi harus proporsional pada risiko potensial. Jadi kalau kita bicara proporsional misalnya, saya harus menyimpan bahan kimia ini supaya tidak mudah dijangkau anak-anak. Nah, itu masih proporsional logis. Tapi saya tidak mungkin berpikir saya harus menyimpan bahan kimia ini dengan aman karena suatu saat kawanan gajah akan lewat di depan rumah saya, menggetarkan rumah saya dan menyebabkan cairan kimia ini tumpah. Atau saya berpikir saya harus menyimpan bahan kimia ini dengan proporsional karena takut kejatuhan meteor rumah saya sehingga nanti bahan kimianya tumpah. Nah, itu tidak proporsional, tidak logis. Maka kita harus berpikir suatu kejadian yang logis yang bisa terjadi pada suatu produk atau proses di tempat kita. Kita nggak mungkin berpikir bahwa pabrik saya harus amankan karena saya takut suatu saat gajah akan turun dari langit dan akan merusak pabrik kita. Nah, itu nggak logis ya. Jadi semua harus proporsional dan tepat pada sasaran. Pelaporan dan komunikasi mengenai cedera harus sesuai dengan arahan grup dan divisi. Komite manajemen K3 wajib secara reguler memeriksa relevansi tindakan yang diambil dan menjamin bahwa tindakan tersebut dilakukan. Jadi kayak gajah tadi nggak usah ngapain gitu loh. Kita berpikir ya ada kemungkinan tapi mungkin 1/100 juta kasus mungkin. Ya kecuali kalian mendirikan pabrik di tengah hutan. Nah, baru berpikir seperti itu. Ya, tapi kalau pabriknya di Surabaya terus berpikir ada serangan gajah ya, kayaknya nggak logis ya. Kemudian kita bicara perlindungan diri. Kemarin ada kelompok yang mendapat tugas ini, makanya saya nggak mau bicara terlalu dalam supaya nanti tidak memberi contekan kepada kelompok yang mengerjakan. Ya, APD atau perlindungan diri gunanya untuk melindungi diri, ya, tapi harus dilihat jenis-jenisnya. Sepertinya ada 3 macam kacamata, ya, kacamata yang polos, agak hitam dan berwarna, ya. Yang polos ini nggak bisa dipakai las tentu saja ya. Kemudian yang ini juga nggak bisa dipakai las, yang dipakai las baru yang ini. Kemudian sarung tangan juga macam-macam, sarung tangan plastik, karet, kain, kemudian tahan api, keperluannya berbeda-beda. Masker juga
juga demikian. Ada masker yang hanya menahan debu, ada masker kain, ada masker medis, ada masker N95, ada masker gas berbahaya yang aplikasinya berbeda-beda. Kalian harus protes kalau mendapatkan masker misalnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Instruksi peraturan dan prosedur dibuat sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara aman tanpa risiko pada kesehatan dan sesuai dengan penilaian risiko. Akan bersifat tertulis. Kenapa? Kalau tertulis kita akan bisa tunjukkan ini loh buktinya saya pernah ngomong. Kamu nggak ikuti peraturan kerja ya sudah. Kalau kita hanya lisan, terjadi kecelakaan kerja akan saling menyalahkan karena tidak ada bukti ketika diminta oleh polisi atau pihak berwenang untuk peraturan yang ditujukan untuk melindungi dari kecelakaan kerja tersebut ya. Selalu disesuaikan, diperbarui seperti saya tadi bilang. Dulu kita masak kompor masak air pakai kayu bakar. Sekarang pakai LPG, ya mau nggak mau harus diperbarui peraturannya. Nggak bisa kita menerapkan standar keselamatan kayu bakar pada masak di kompor LPG ya. Sesuai dengan peraturan hukum regulasi, perhatikan hukum-hukum lokal ya, realistik ya. Gajah nggak mungkin merusak pabrik kita kalau pabrik kita posisinya di Surabaya ya. Diketahui dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Jangan sampai kontraktor tidak tahu bahwa itu adalah kabel tegangan tinggi, maka dia kemudian jilat-jilat dan kesetrum. Kurang lebih seperti itu. Maka semua pihak yang masuk ke kantor ke perusahaan kita, mau tamu, mau PKL, mau kunjungan industri, mau supplier, mau kontraktor, bahkan pekerja, harus wajib tahu apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sehubungan dengan K3 di perusahaan kita. Ya, ini adalah peringatan-peringatan yang harus dipasang ya, yang biasanya terpasang misalnya cuci tangan sekarang, wajib mendaur ulang, gunakan penutup pengaman, pintu harus ditutup, dikunci dan sebagainya. Yang tentu saja nanti case by case tergantung pada kondisi perusahaan kita. Ya. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Saya nggak mau panjang-panjang karena takut bagi kalian yang kuotanya terbatas, kita coba lebih banyak tugas daripada materi dari saya supaya kuota kalian tidak habis. Terima kasih, sampai jumpa.